Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di segmen Bincang Gold dong. Ya, masih menemani 30 hari ke depan Anda bersama Anyo. Halo Nyo. Hai. Halo. Gue langsung to the point Nyo. Bahagia itu sederhana. Dan bahagia gue adalah ketika gue bisa ngobrol sama kolega terdekat gue termasuk lo. Dan kita bisa dipertemukan oleh Allah di hari ini. Ngobrolin bahagia itu sederhana. Nah, tapi Nyo, ini kalau kita masuk ke tema kita bahagia itu sederhana, tapi masih banyak orang yang masih mencari jauh bahagianya. Sesulit itu kata dia mencari kebahagiaan. Oke ya. Banyak orang, menurut gue banyak orang zaman sekarang mengatakan udah nggak bisa tuh di era dulu mungkin mereka mengatakan bahagia itu bisa sederhana di era dulu. Tapi di era sekarang apa butuh semuanya uang. Oke, ini sebelum gue lanjut, kebetulan kita pernah ngobrolin tentang uang juga, konsen lu juga cukup kesana. Ini menarik obrolan ini. Gak apa-apa 1 jam juga. Kita upload jam 5 sore. Waduh, sambil nemenin orang masak ya berarti ya. Bener. Lanjut, tapi pertanyaannya, apakah memang bahagia itu tentang uangnya? Gue pengen, Wah gue pengen banget denger jawaban. Silakan. Gini, mungkin aku menanggapi dengan yang bahagia itu sederhana ya. Sebenarnya bahagia tuh spektrumnya luas menurut aku. Betul. Memang ada yang bisa didapatkan dengan sederhana atau yang lebih rumit menurut aku gitu ya. Tapi kalau dengan dilihat dari topik sekarang bahagia itu sederhana terus disangkut pautkan dengan uang gitu ya. Menurut aku gini, uang itu bukan suatu sumber kebahagiaan menurutku ya, tolong garis bawahi menurutku. Karena uang itu sebenarnya tools, cuman alat tukar doang gitu. Alat tukar untuk dapat lebih, mungkin lebih belum tentu bahagia gitu loh. Ya kan? Jadi tapi memang di sistem kita sekarang di sini gitu ya, di sini khususnya gitu ya, mungkin lingkungan Adi juga. Kalau misalkan kita tuh sebenarnya dari kecil sadar gak sih, udah ditanamkan kalau orang yang punya uang lebih itu bahagianya juga lebih. Ngerasa nggak kalau misalkan mungkin kita ke taman hiburan, ke taman hiburan tuh biasanya ada fast track kan? Oh iya betul. Iya kan, fast track tuh harganya pasti lebih mahal. Iya kan, iya berarti kan kita bisa dapat bahagia lebih dengan bayar lebih mahal. Sebenarnya dari kecil kita udah ditanamkan kayak gitu secara nggak sadar. Tanpa sadar gitu nih. Iya. Tanpa sadar, padahal tuh kan kita sebenarnya mungkin misalkan aku dulu waktu kecil seringnya ya aku nggak ikut fast track gitu ya. Aku tuh ngantri gitu, misalkan sejam untuk naik satu wahana gitu kan ya. Terus ada orang yang dia lewat fast track gitu, nggak ngantri langsung masuk dan langsung naik. Itu kan mungkin kita juga jadi bahan pikiran ya, maksudnya kok dia nggak ngantri gitu loh istilahnya. Tapi kan setelah kita tahu oh dia karena dia bayar lebih mahal, berarti dia dapat kebahagiaan lebih banyak karena dia lebih banyak uang. Nah itu tuh secara nggak sadar kita tanamkan sebenarnya. Uang tuh cuman tools aja, bukan kadar saklek bahagianya, tapi gimana cara kita menghabiskannya, gimana cara kita memanfaatkannya jadi bahagia itunya gitu. Jadi bukan uangnya tapi caranya kita, gimananya kita. Kalau misalkan kita punya banyak uang tapi buat judi, tapi kan ya kalau kalah sama aja, ya kan, nggak bahagia juga gitu loh. Tapi beda lagi kalau misalkan kita pakai banyak uang untuk bangun masjid atau gimana, ya itu mungkin ada kebahagiaan tersendiri gitu buat beberapa orang kayak gitu kan. Jadi bukan masalah uangnya tapi gimana cara kita memanfaatkan dan menghabiskannya, kayak gitu sih menurut aku. Oke. Jadi uang nih sebagai tools atau alat tukar kayak gitu. Terus ditambah lu juga menggarisbawahi tapi bagaimana cara kita memanfaatkan hal itu. Dalam artian kalau misalnya uang itu dijadikan, kalau misalnya kita masuk ke tema uang adalah tolak ukur bahagia, tidak. Karena saat uang itu dipakai yang tidak bermanfaat seperti tadi judi, slot dan sebagainya, itu bisa jadi bahan pikiran dan stres kayak gitu kan ya. Benar. Oke. Tapi kalau uang itu dimanfaatkan misalnya berbagi ke anak duafa, yatim atau membangun masjid, itu jadi hal yang punya kepuasan tersendiri. Benar. Oke. Menurut aku mungkin beberapa orang ada ya yang seneng
untuk judi mungkin ya gitu. Iya. Tapi kan itu bukan sesuatu hal yang bertahan lama sih menurut aku ya, kebahagiaan sesaat doang gitu. Dan bahkan mungkin kalau di agama kita sebenarnya memang udah dilarang juga gitu kan, karena lebih banyak yang merugikannya gitu daripada yang bikin senengnya gitu kan. Jadi menurut aku kalau misalkan orang tuh selalu bilang iya apa-apa tentang uang, kebahagiaan tuh soal banyak uang. Enggak juga, tapi gimana cara kita memanfaatkannya gitu. Bukan masalah banyak atau enggaknya, tapi gimana kita ngerti atau enggaknya tentang memanfaatkan uang itu di tempatnya gitu loh. Oke. Ya, tapi berarti benar ya, lu mendengar juga kan, maksudnya pergejolakan bahagia tuh tentang uang loh. Di zaman sekarang tuh nggak bisa bahagia tuh kayak gue pernah ngobrol sama waktu gue zaman kuliah, gue survei. Iya, bahagia bapak tuh ketika menanam bajak sawah kayak gitu. Nah di era sekarang tuh nggak bisa bahagia kayak gitu, semuanya tentang uang. Tapi ternyata kalau pandangan Anyo, uang adalah tools, tolak ukur. Bisa jadi bahagia, bisa. Tapi bagaimana cara manfaatkannya gitu ya? Benar. Oke, menarik. Tapi berarti kalau misalnya ngelihat orang-orang sekeliling kita atau bahkan kita juga bisa melakukan saat uang tools ini dipakai dengan misalnya membeli buku, membeli baju, itu nggak masalah juga. Mungkin bahagia dia adalah seperti itu, begitu atau bagaimana? Benar. Oke. Iya. Jadi apa ya, balik lagi ke orangnya kalau menurut aku. Jadi bukan ke uangnya, tapi personality-nya yang megang uangnya menurut aku sih. Jadi jangan salahin uangnya, jangan kamu benci uangnya, bukan. Tapi memang apa ya, mungkin kamu terlalu banyak lihat contoh yang negatif mungkin menghabiskan uangnya. Nah kalau kayak gitu sih saran aku mungkin cobalah intip orang-orang yang ngabisin uang tuh buat hal kebaikan kayak gitu. Itu juga membuat apa ya, bahagia gitu. Ya kita juga ngerti lah kalau misalnya apalagi kita Islam gitu kan, mungkin naik haji yang kita tahu sebenarnya nggak murah, tapi orang pasti bahagia banget kan kalau naik haji gitu. Nggak ada yang bisa bilang, enggak gue nggak suka naik haji, yang enggak juga kan gitu kan. Itu sih menurut aku. Bahkan sebenarnya mungkin di agama kita juga apa ya, kalau bisa memberikan lebih gitu ya, kenapa harus ngasih sedikit gitu kan istilahnya. Wow, oke. Menarik. Karena ini dijadikan tema dan kebetulan dia memilih dia ini Ibu Anyo kayak gitu, karena kan kalau lu nanti mungkin gue kasih linknya, kita juga pernah ngomongin tentang uang, bagaimana cara menabung dengan Anyo kayak gitu. Jadi gue rasa ini jadi bagian yang cocok karena gue menganut bahagia itu sederhananya kayak gitu. Ketika mungkin gue tipe orang kalau gue dikasih uang lebih pun gue bakal, mungkin si Adi ini jarang, ini gue mungkin gue nggak akan ke mall atau kemana gitu. Mungkin gue tipe yang udah gue simpan, mungkin gue kasih ke keluarga ya, atau gue beli makanan pun makanan yang mungkin yang kaki 5 aja. Itu cara gue karena gitu, karena gue ngerasa mengekstrak dunia ini, gue tuh melihat bahagia itu sederhana. Ketika gue yang si wibu kayak gitu, gue pernah si wibu ini gue ke salah satu brand, kita sebut aja inisial A, Alfamart kayak gitu, gak apa biar masuk kayak gitu. Oke, gue ke itu, lalu si pegawainya itu dia menyetel lagu Jepang, yaitu Luck Angel kayak gitu. Dan gue ngerasa, gue yang baru balik aktivitas, gue ngerasa wow, gue cuman ngedenger hal ini loh Nyo, gue kayak gila, seneng banget. Gue yang tadi gue cuma mau ngambil uang di ATM, ternyata si mas ini, dia teman saya wibu, saya beli aja belanjaan di sini kayak gitu. Jadi ada daya tarik memang kayak gitu. Mungkin memang teknik marketingnya adalah menggait para wibu seperti saya dengan musik kayak bisa gitu. Jadi. Tapi ya itu dia, saya bilang saya hanya dengerin musik, bisa jadi itu jadi bagian mood, buat naikin mood saya gitu. Jadi berarti benar banget disinggung, bukan perihal tentang uang. Bisa jadi emang orang-orang yang mungkin ada lagi orang yang kayak gue ya mengekstrakan kebahagiaan sederhana, tapi juga uang tidak bisa disalahkan. Ketika lu nggak bisa nyain uang tuh bagaikan tools kayak gitu. Bisa jadi taraf yang bahagia ketika lu memanfaatkannya dengan baik kayak gitu ya. Oke, kita mantap banget, nggak salah. Jadi jangan salahkan uang guys. Nah itu dia kayak gitu. Nah Anyo sendiri, kalau kita ngomongin Anyo, lu dibentuk dengan cerita-cerita yang kita pernah obrolin,
pernah kita ngobrol di podcast sebelum-sebelumnya, Anyo sendiri dibentuk melihat bahagia sederhana itu bagaimana sih, Nyok? Kalau lu sekarang kayak gini. Oke, karena tadi aku bilang sebenarnya bahagia itu spektrum banyak spektrum ya Ya. gitu. Tapi kita membahas ini sebagai sesuatu yang sederhana. Aku sih nangkepnya adalah bahagia yang emang kita punya dan Oke. kita mudah dapatkan. Dan ini belum tentu sama di orang lain menurut aku ya. Betul. Menurut aku sederhana mungkin ya. Menurut orang lain enggak. Misalkan bahagia aku adalah aku bisa merasakan rasa masakan enak. Wah. Itu bahagia banget dong kan. Tapi untuk orang yang pilek, gimana tuh rasanya? Oh, Nggak iya. kerasa kan rasanya gitu kan. Dan itu buat mereka adalah bahagia yang perlu effort, perlu usaha, bukan sesuatu yang sederhana. Dia harus sehat dulu, dia harus minum obat dulu, dia harus olahraga dulu gitu kan. Jadi menurut aku bahagia itu sederhana tergantung dari orangnya masing-masing gitu. Karena mungkin bisa aja ada orang yang dia bahagianya sederhana tapi pergi ke Jepang kayak gitu misalkan. Tapi itu sederhana buat dia, iya kan? Tapi buat kita belum tentu gitu kan. Tapi menurut dia mungkin itu sederhana gitu sih. Jadi menurut aku ini sangat subjektif banget sih gitu kan. Bahagia itu sederhana, nggak ada patokan paten yang Gak ada tolak ukur. Ya. Iya kayak gitu loh. Jadi tergantung dari orangnya juga, dari taraf sederhananya. Aku mungkin sama Adi juga beda. Kayak gitu kan ya. Jadi ya menurutku ya sederhana itu mungkin yang udah kita punya sama yang kita mudah dapatkan kayak gitu sih. Berarti gue kerucutin. Bahagianya Anyo apa? Kita kalau ngomongin bahagia Anyo, sederhananya aku ya. Ya apa misalnya sederhana atau pokoknya kalau gue nanyanya Anyo akan bahagia ketika ayo. Banyak banget dong ini sampai subuh. Satu aja gak usah banyak kayak gitu. Nanti kalau yang itunya nonton kan ternyata saya bahagia. Apa Nyok kalau lu? Untuk dalam konteks pribadi aku mungkin salah satu contohnya adalah sinyal internet lancar. Itu salah satu kebahagiaan loh. Apalagi di zaman sekarang, kerasa nggak sih kalau misalnya nggak ada jaringan internet terus kayak sih bener. Tuh kayak hampa gitu ya. Apalagi lu cerita ya. juga lu masih beberapa part masih sering pakai Zoom ya, maksudnya kayak gitu kan. Bayangin kalau internetnya butut kayak gitu ya. Iya, wah udah pusing aku kalau udah mulai habis mati lampu atau habis ada pemadaman listrik udah kayak waduh deg-degan nih. Deg-degan nih. Itu aku ngerasa kayak oh bahagia aku lagi diuji nih kayaknya. Oke. Jadi bisa banget ya IndiHome, Telkomsel masuk ya Nyo ya. Iya bener dong, maksudnya bener. Yang kita ngomongin tadi kan Telkomsel kan kata sinyal paling cepet kayak gitu, Telkomsel terbaik kayak gitu. Tuh. Oke. Ada lagi tambahannya sebelum ditutup? Oke. Jadi menurut aku bahagia itu kan dia luas banget ya. Jangan mengotakkan kalau bahagia ini harus A, bahagia itu harus B, enggak. Bahagia tuh banyak banget di dunia ini, jadi jangan terpaku sama satu contoh, explore aja yang lain, temukan aja di diri kamu maunya kayak gimana bahagianya. Wah, Anda semakin dewasa memang. Oke. Dari tadi rekomendasinya bukanya dari Anyo, sekarang dari gue Nyok. Boleh, gimana nih Adi? Lu harus mengakui gue sebagai pakar makanan hidden gem. Boleh. Iya. Panggil gue nama belakang gue itu. Oke, kalau gue panjangan dong. Oh iya benar juga. Tapi kan nama lu juga panjang di kontak gue. Oke. Kalau gue buka puasa, kalau minumannya, lu bisa banget datang ke daerah Jalan Aceh, ada teh Walini. Kayak gitu, itu enak. Ada jadi kayak pedagang kayak gitu ada. Gue lupa masih ada apa enggak, cuman itu enak banget. Pakai es, terus esnya banyak, gulanya sedikit. Itu udah paling jos banget karena teh Walini itu wangi teman-teman kayak gitu. Kalau buat makanan ya, kamu bisa kalau yang pengen langsung makan, rekomendasinya adalah kamu bisa datang ke Jalan Kelenteng, namanya Seafood Mas Gondrong. Wow. Enak banget.
Harganya seafood udang sebegitu banyak ya nih kayak gitu. Hanya 16.000 aja Nyok. Affordable banget ya. Yap, cuminya Porsinya? banyak, udangnya Porsinya banyak. gimana nih porsinya? Porsinya banyak kayak gitu. Apalagi lu datang sama gua. Karena gua kenal. Oh gitu ya. Jadi Iya. ada privilege ya. Ya kayak gitu. Jadi itu teman-teman, kalian bisa bukber bareng di Seafood Mas Gondrong kayak gitu. Itu Nyok. Oke, nanti kalau ke Bandung gua ajak lah kayak gitu. Oke ya? Oke. Oke, itu aja sih dari gua. Thank you banget Anyo. Ini di episode keempat bareng sama Anyo. Masih ada satu lagi terakhir, itu kita ngomongin mudik. Kita akan tahu mudiknya Anyo gimana kayak gitu, dan mudiknya gue gimana kayak gitu, karena gue jarang mudik, jarang pulang kayak gitu kan. Jadi thank you banget buat teman-teman podcast Bicadi. Pokoknya semoga bermanfaat obrolan gue sama Anyo kayak gitu, dan sharing juga buat bagi teman-teman yang mau ngasih tahu bahagianya lu gimana. Boleh banget kayak gitu, mau di IG, mau di DM, feel free kayak gitu. Dan sekali lagi gue pamit, sehat selalu buat teman-teman semua dan keluarga besar, amin. Gue Adi, masih di podcast Bincang Adi, bincang asik dengan Adi, masih di Bincang Bogo.